Selamat siang Ibu, dengan Ibu Popi El Adita ya. Ya, saya sendiri. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Adi Septian Maulana, apoteker penanggung jawab di sini Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk diberikan konseling? Mungkin sekitar 5-10 menit Bu. Oh, nggak lama kan ya? Iya, insya Allah nggak lama Ibu. Oh iya, saya bersedia. Baik. Di sini saya akan memberikan penjelasan ya mengenai obat-obatan yang nanti Ibu Popi akan minum beberapa hari ke depan, ya. Oke. Baik, kalau dari data yang kami punya di sini, Ibu Popi usianya 34 tahun Ibu ya. Iya. Alamatnya di Tangerang ya Bu ya. Iya. Baik. Ibu sebelumnya apakah tadi dokter sudah memberikan penjelasan mengenai obat-obatan yang akan Ibu minum? Kalau sudah, tadi sih dokter udah ngasih tahu obatnya apa aja. Oh, berarti sudah diberitahu dokter ya Bu ya. Kemudian dokternya apakah sudah memberikan info kira-kira setelah minum obat apa yang dapat Ibu rasakan setelah minum obat Bu? Tadi sih dokternya bilang kalau misalnya obatnya teratur sih nanti bisa cepat sembuh. Oke, jadi sudah diinformasikan Iya. Ibu ya. Kalau cara penggunaannya apakah sudah dijelaskan sama dokternya Ibu? Tadi sih sekilas udah, cuma saya masih kurang ngerti sih Pak. Oh baik. Oke, berarti nanti saya akan memberikan penjelasan lebih rincinya ya Bu ya mengenai obat-obatan yang nanti akan Ibu minum beberapa hari ke depan. Sebelumnya saya minta kesediaannya dulu Ibu untuk mengisi form konselingnya ya Bu. Sebelum nanti kita memulai. Apa nih Pak? Ya. Jadi ini selain untuk catatan kami di sini juga sebagai tanda kalau Ibu bersedia untuk diberikan konseling hari ini Bu. Oh iya, dokter Hadisnya ya. Ya. Baik, terima kasih ya Bu. Oke, di sini saya tulis dulu ya Bu ya. Bu Popi sebelumnya pernah punya alergi obat nggak Ibu? Kalau alergi obat sih kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Baik, ada konsumsi atau rutin minum obat lain nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Oke, Ibu mungkin saya akan langsung menjelaskan mengenai obat-obatan yang akan Ibu konsumsi ya. Ibu di sini Ibu diberikan obat oleh dokter ya Bu ya. Ada 4 macam Ibu. Oh, 4 macam ya? Macam betul. Di sini pertama ada namanya antasida Ibu ya. Ini obatnya yang warna hijau ini minumnya dengan cara dikunyah ya Bu ya. Oh, yang kayak promah itu ya? Iya, kalau di apotek ya. Betul. Kalau di luar mungkin Ibu mengenai dengan nama promah ya Bu ya. Ini mirip. Nah, ini nanti harus dikunyah Ibu ya. Dikunyah kemudian minum air setengah jam sebelum makan. Saya kirain ditelan aja. Oh. Kenapa dikunyah itu Pak? Kalau ditelan sebetulnya nanti efektivitas pengobatannya lama ya Bu ya. Sehingga harus dikunyah. Nah, kalau dikunyah nanti efektivitas obatnya akan jauh lebih cepat untuk mengurangi gejala yang dirasakan Ibu. Jadi harus dikunyah. Setelah dikunyah minum air. Nah, ini setengah jam sebelum makan. Jedanya ya Bu ya. Kemudian Kalau saya buru-buru baru ingat Pak mau makan, bisa nggak? kalau misalkan Ibu sudah kadung makan ding ya, sudah makan dulu nggak apa-apa. Setelah makan di jeda waktu 1 jam baru diminum antasidanya. Gitu. Jadi bisa kita bilang pada saat perut kosong ya Bu ya. Nah, kemudian obat yang kedua di sini ada omeprazol. Ibu harus minum 2 kali sehari ya, atau 12 jam sekali, 1 kapsul, sama sebelum makan juga. Oh, biasanya saya minum pagi sore Pak, beda ya? Nah, kan kalau sehari itu 24 jam Bu ya. Iya. Jadi dihitungnya itu 2 kali berarti 24 bagi 2 kan 12. Jadi harus jedanya harus 12 jam. Misalkan Ibu minum obat di pagi hari jam 8 pagi. Nah, nanti diminum lagi jam
8 malam. Jadi selang waktunya 12 jam. Selama ini saya taunya 2 kali itu pagi sore loh Pak, nggak dikasih tahu. Nah, ini Ibu sudah dikasih tahu ya Bu ya. Oh, iya. Nanti ke depannya kalau diberikan obat 2 kali sehari berarti tiap 12 jam ya Bu ya. Selanjutnya ada antibiotik Ibu ya. Di sini ada 2 antibiotik. Yang pertama ini namanya metronidazole ya. Ibu harus minum obat ini 2 kali sehari 1 tablet dan ini harus dihabiskan ya Bu ya. Oh iya. Betul. Kemudian yang terakhir ini juga antibiotik sama ya Bu ya. Ini juga harus dihabiskan ya. Diminumnya 2 kali sehari juga sama. Tadi gimana Bu yang 2 kali sehari? Tiap 12 jam Tiap ya? 12 jam ya. Sudah makan ya Bu Jadi ya. ada 2 antibiotik Pak ya? Betul, ada 2 antibiotik. Itu saya minumnya barengan apa gimana itu? Iya boleh, nggak apa-apa Ibu. Cuma nanti mungkin diberikan jarak waktu ya. Tadi untuk antasidanya ini perlu diberikan jarak waktu ya. Tadi kan sebelum makan juga ya. Ibu nanti obatnya ini untuk kurang lebih sampai 14 hari ya Bu ya. Jadi harus ya betul, kurang lebih 2 minggu atau 14 hari harus rutin diminum. Yang antibiotik harus dihabiskan. Nanti setelah mau habis obatnya Ibu harap kontrol lagi ke dokter ya Bu ya. Nanti akan dicek ulang kondisi Ibu setelah diberikan pengobatan oleh dokter. Nanti setelah 2 minggu saya kesini lagi berarti? Kesini lagi ya Bu ya, kontrol dengan dokter. Tapi kalau saya udah merasa baik kan gimana? Tetap harus kontrol Ibu ya, karena nanti perlu dikaji lebih lanjut mengenai kondisi Ibu, karena memang di sini perlu ada kontrol lagi Bu ya. Nah dari tadi yang sudah saya berikan informasi cara minum obatnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bu? Apa ya saya nanyain? Ya Ibu boleh diulang nanti tadi informasi yang sudah saya berikan Ibu. Tadi apa ini ya yang hijau ini kayak proma? Oh katanya obat emah ya. Setengah jam sebelum makan dikunyah Pak ya? Iya betul, dikunyah ya. Ini obat apa lagi ini tadi? Oh ini obat mah juga sebelum makan 2 kali tiap 12 jam ya? Iya betul. Dan Nah ini selanjutnya tadi apa sih? Oh antibiotik. ya 2 macam betul ya. ya. Sama ya tiap 12 jam. Sama Oke. ini antibiotik juga dihabiskan. Oke, jadi sudah cukup jelas Ibu ya Oh, informasi iya, obatnya jelas. ya. Terima Baik. kasih Pak ya. Oh, saya jadi Iya. mengerti sekarang Pak. Baik. Nah Ibu tadi kan kalau terapi atau pengobatan yang diberikan oleh dokter sudah diberikan nih informasinya ya, obat-obatannya. Nah tetapi memang untuk menunjang pengobatan Ibu juga perlu memiliki gaya hidup yang sehat ya, menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan sakitnya Ibu datang lagi. Nah untuk yang sakit Ibu yang rasakan sekarang itu Ibu perlu menghindari stres ya. Kemudian menghindari makanan-makanan yang memicu asam lambung Bu, seperti misalkan makanan yang terlalu pedas ya, terlalu asam. Kemudian makanan-makanan yang merangsang sekresi asam lambungnya Bu. Gitu. Misalkan nih kalau makanan yang terlalu asam yang mengandung cuka ya, atau buah-buahan yang terlalu asam seperti nanas ya. Kemudian jeruk juga kalau terlalu asam, atau buah-buahan lain yang memang asam ya, yang bisa menimbulkan asam lambung Ibu keluar lebih banyak tuh, nanti nggak sembuh-sembuh deh Ibunya. Ya, pantangannya kesukaan saya semua Pak. Oh gitu ya Bu ya. Ya disabarin dulu ya, nanti kalau memang sudah betul-betul sembuh, sudah memang tidak ada kendala lagi di lambungnya, nanti mungkin bisa ke dokter lagi, dicek lagi. Kalau betul-betul sudah sembuh baru boleh mungkin ya, tapi dengan batas juga, nggak boleh terlalu banyak juga atau terlalu sering. Saya ya. Ya, kan demi kesehatan Ibu. Kalau kopi gimana Pak? Oh Saya suka iya. banget kopi soalnya. Satu lagi minuman yang mengandung kafein Bu, namanya kafein. Nah kafein ini bisa merangsang tadi sekresi asam lambung yang berlebihan juga. Sekresi apa Pak? Jadi keluar asam lambungnya di perutnya Bu. Nah itu misalkan dari kopi sama dari teh. Itu juga harus dihindari. Jadi Ibu harus sabar dulu ya. Kemudian tadi diet juga ya, diet ini maksudnya dihindari makanan-makanan yang tadi ya. Kemudian Ibu nggak merokok kan Bu? Oh, masih nggak merokok dong. Nggak merokok ya. Ya alhamdulillah kalau tidak merokok. Kemudian cukup tidur. Nah itu juga poin penting tuh untuk membantu pengobatan Iya, Ibu nanti. kadang saya suka begadang juga sih Pak. Gitu. Iya ibu bekerja ya Bu ya di sini ya. Iya. Iya nggak apa-apa, nanti mungkin bisa ajukan cuti Bu supaya bisa
liburan dulu ya, Saya- biar nggak stres gitu Saya Bu. mau refreshing dulu berarti ya. Iya boleh. Baik. Saya rasa udah cukup Ibu ya di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Atau yang kurang kayaknya jelas? udah jelas sih Pak semuanya. Jelas ya. Eh, Baik Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup langsung dari saya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu cepat sembuh lagi, cepat sehat Amin. ya. Makasih Pak ya. Amin. Baik. Ya ini obatnya Ibu ya diterima. Oh, iya. Nanti kalau misalkan Ibu ada apa-apa nanti Ibu bisa hubungin saya di nomor yang tadi sudah saya berikan ke Ibu ya. Oke deh. Baik. Oke, terima kasih ya Terima Pak. kasih Bu. Iya, Ya. sama-sama.